Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran kelas 9, yaitu tentang rangkaian listrik. Setelah kemarin kita membahas tentang hukum Ohm dan kuat arus, hari ini kita akan pelajari tentang rangkaian listrik. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada rangkaian listrik sederhana dengan satu lampu, baterai, dan saklar, dan kabel penghubung. Jadi kalian bisa membuat rangkaian listrik sederhana dengan adanya baterai, lampu, saklar, dan kabel. Ya, maka ini akan ada arus dari baterai yang akan menyalakan lampu. Ya, contoh prakteknya itu ada di sebelah kanan ya. Ini ibu bikin lampunya 1, baterainya 2 ya, dengan baterai ABC yang besar. Lalu di sini ada saklar untuk mematikan on off lampunya ya. Pertemuan berikutnya kita akan praktek tentang rangkaian listrik. Nah, jadi dipersiapkan alatnya untuk minggu depan. Nanti Ibu akan pandu. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang perhitungan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Seperti yang kemarin Ibu tugaskan, jadi ada 3 contoh rangkaian listrik, yaitu paralel, rangkaian listrik campuran, dan seri. Jadi kalian harus bisa membedakan ya rangkaian seri, paralel, maupun campuran. Jadi kalau rangkaian seri, dia itu akan sejajar, tidak bercabang, sejajar lurus. Nah, ini yang rangkaian yang paling sederhana. Ini ada lampunya ada 2 ya. Ini lampunya bisa 3 atau 4 ya, tergantung dari percobaan atau prakteknya. Jadi ini ada sumber listriknya, bisa berupa baterai ya. Ini baterai. Jadi kalau misalkan seri itu tersusun lurus tanpa bercabang. Misalkan ini lampu pertama, lampu kedua. Kalau kalian mau bikin 3 bisa. Nah, seperti ini ya. Ini contoh dari paralel. Seri. Ya, ini adalah contoh rangkaian seri ya. Yang berikutnya paralel. Paralel dia bercabang. Ini ada cabang. Ini bercabang 2. Ini ada paralel. Nah, untuk campuran dia digabung. Ada seri ya. Ini 2 serinya. Yang ini adalah paralelnya. Jadi kalau campuran itu gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Bisa diperhatikan ya. Bisa dibedakan antara rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Ya, ini adalah beberapa variabel dari rangkaian listrik. Jadi yang pertama ini seri ya, dia tidak bercabang, lurus, bisa 2 lampu atau 3 lampu, atau hambatan ya. R ini adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Dihubungkan dengan tegangan listrik ya. Tegangan itu V lambangnya. Satuannya ini adalah volt ya. Terus ini di tegangan atau volt ini akan mengalir arus sebesar I. Nah, jadi I-nya itu adalah arus listrik dengan satuan ampere. Satuan listrik dengan satuan ampere. Ini variabelnya ya. Dalam suatu rangkaian ada tegangan yang akan menghasilkan arus yang akan menyalakan lampu ya. Nanti kalau misalkan rangkaiannya berupa lampu dengan hambatan tertentu. Yang berikutnya ada paralel. Paralel ini yang bercabang ya. Ini ada 3. Ada volt atau tegangan sama, lalu di sini akan mengalirkan arus listrik dengan satuan sama ampere. Dan diperhatikan perbedaannya, jika dia rangkaian seri, arusnya itu sama ya. Jadi arus listrik pada rangkaian seri itu sama.
Jadi misalkan arus listrik yang dihasilkan pada tegangan baterai itu misalkan 2 ampere, maka pada R1 juga dia akan 2 ampere. Pada R2 dia juga 2 ampere. Maka pada R3 ini 3 ampere. Ya, jadi kalau pada rangkaian seri arusnya itu sama, tapi kalau pada rangkaian paralel itu arusnya berbeda. Jadi paralel ini adalah membagi arus, ya. Arusnya dibagi. Misalkan pada tegangan akan menghasilkan arus awal, arus total ya. Arus totalnya misalkan 7 ampere. Maka yang mengalir di R1, R2, R3 itu tidak 7 ya, tapi dibagi. Misalkan pada R1 ini arusnya itu 2 ampere. Pada R2 ini mengalir ya misalkan 3 ampere. Maka di sininya supaya 7 ya, ini 2, ini 3. Maka di sini 2 ampere. Jadi arus yang dibagi pada tiap-tiap hambatan itu jumlahnya akan sama dengan arus total ya. Jadi paralel ini sering disebut juga pembagi arus ya. Jadi kalau pada seri arusnya sama, diingat arus pada seri sama, arus pada paralel itu beda, dibagi tiap-tiap hambatan. Kebalikan dengan tegangan. Jadi kalau pada tegangan yang sama itu pada paralel. Jadi tegangan di hambatan 1, 2, dan 3 pada paralel itu sama. Tapi kalau pada seri hambatannya itu berbeda. Ya, sama kayak tadi pembagi ya. Misalkan tegangannya di sini misalkan 7 volt misalnya, maka dibagi-bagi misalkan R1-nya ini volt 1, di sini misalkan 2 volt. Pada R2-nya 4 volt. Maka di R1 1 P3 maka dapat 1 volt. Nah, totalnya harus 7. Ya, seperti itu. Jadi kalau seri pembagi tegangan, kalau paralel itu pembagi arus ya, diperhatikan. Dan untuk hambatannya atau hambatan total ya, bahasanya ini hambatan total. Biasanya di soal disebutnya hambatan total atau hambatan pengganti. Jadi untuk menghitung hambatan total atau hambatan pengganti pada seri itu dijumlah saja. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi hambatan pada seri itu adalah dijumlah. Tapi jika hambatan pada paralel jadikan seper ya. Jadi 1 per R ya, ini R total, ini juga R total, maka sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Itu adalah cara menghitung hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian paralel. Gue kasih contoh ya. Nah, ini contoh yang pertama. Ini contoh dari rangkaian listrik seri ya. Nah, seri itu lurus, tidak bercabang. Ini ada 2 hambatan, yaitu yang pertama, kita misalkan yang ini R1. 4 ohm. Lalu R2-nya 6 ohm. Ya, di sini ada voltnya, tegangan ya. Volt itu tegangan terdiri dari kutub positif sama kutub negatif ya. Ini sama juga baterai ya. Baterai itu kan ada kutub positif, kutub negatif. Yang digunakan, sederhana yang digunakan itu adalah baterai. Ini nanti ada sekian volt ya. Kita di sini menghitung rangkaian totalnya saja dulu. Jadi jika ada rangkaian seri, seperti biasa harus ditulis, diketahui, ditanya, dijawab ya. Ini yang diketahui di soal ada R1 atau hambatan. Ingat R itu hambatan, satuannya ohm. Hambatan pertama itu 4 ohm. Ini tanda seperti ini artinya ohm ya. Dibacanya ohm. Lalu rangkaian yang kedua ini 6 ohm. Tanda ini tanda ohm ya, dibacanya ohm. Ditanyanya itu adalah hambatan pengganti atau R total ya. Bahasanya hambatan pengganti atau hambatan total.
Hambatan total atau R total? Jawab. Seperti tadi, untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri, itu adalah R total sama dengan R1 ditambah R2. Maka R totalnya didapat R1-nya 4 ohm, tambah R2-nya 6 ohm, maka didapat hambatan totalnya adalah 10 ohm. R totalnya 10 ohm. Sampai sini udah mencari hambatan pengganti. Misalkan soalnya tambahkan, di sini ada tegangan ya pada baterai yang dihasilkan itu adalah misalkan 20 volt. Terbaca 20 volt tegangannya pada baterai. Lalu ditanya, misalkan di sini diketahui lagi voltnya 20 volt atau tegangan ya. Ingat V itu tegangan, satuannya volt. Lalu ditanya R total, lalu satu lagi arus total. I ya, arus itu I total. Ini berapa? Ini I, kan baterai ya. Dia akan mengalir arus sebesar I. Nah, untuk menghitung I pakai hukum Ohm yang minggu lalu, yaitu rumus hukum Ohm apa? V sama dengan, ini udah sampai sini mencari hambatan total ya. V sama dengan I dikali R. Ingat, ini selalu digunakan ya rumus VIR. V sama dengan I dikali R. Maka jika I-nya yang ditanya, rumusnya akan menjadi V dibagi R. Dimasukkan voltnya 20 volt, per R-nya adalah 10 ohm. Maka didapat arusnya dicoret 2 ampere. Nah, ini ya yang sering ditanyakan pada rangkaian listrik itu adalah arus. Atau yang pertama pasti hambatan total dulu, hitung dulu hambatan total atau hambatan pengganti, lalu nanti bisa ditanyakan arus atau beda potensial ya, tergantung soalnya. Diperhatikan untuk soal rangkaian listrik. Ini untuk yang seri ya. Berikutnya Ibu akan kasih contoh yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Ini bercabang ya. Ini seperti biasa ada baterai dengan sekian volt ya. Nanti kita akan contohkan yang ada voltnya ya. Lalu dia akan mengalir arus sebesar I. Ini ada misalkan R1. R1-nya itu 4 ohm. Lalu di sini ada R2 sebesar 8 ohm. Nah, ditanya R total atau hambatan total atau hambatan pengganti ya bahasanya. Hambatan pengganti atau hambatan total. Oke. Seperti tadi ya, ingat diketahui ada R1-nya 4 ohm. R2-nya 8 ohm. 8. Nah, ini pakai tanda ohm aja ya. Biar nggak kesaru sama 0. Nah, 4 ohm. Ini R2-nya 8 ohm. Misalkan Ibu punya di sini V-nya, voltnya ya. Voltnya misalkan 40 volt, nah misal ya. Nah, yang pertama ditanya, kita cari dulu hambatan penggantinya ya, R totalnya dulu. R total untuk paralel itu dihitungnya adalah 1 per R total ya. 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nanti kalau rangkaiannya ada 3 atau 4, seterusnya ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 dan seterusnya ya, tergantung dari rangkaian listrik paralelnya atau seri ya. Ini cuma ada 2, maka kita cuma pakai 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita hitung 1 per R total sama dengan 1 per R1 nya berapa? 4 ohm. Ditambah 1 per R2 nya berapa? 8. Dijumlahkan ya. Ingat, matematika penjumlahan pecahan itu disamakan penyebut ya. Penyebutnya berapa?
Itu nyarinya dari mana? Dari KPK-nya dari 4 dan 8. Atau cari angka yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 8. Yaitu berapa? 8. Cara menghitung atasnya 8. Ya, dan biar bisa dibedakan pakai warna biru. Jadi 8 dibagi 4 lalu dikali 1 gitu ya. 8 dibagi 4 2 dikali 1 2 tambah yang berikutnya juga 8 dibagi 8 dikali 1. 8 dibagi 8 1 kali 1 1, maka didapat adalah 3/8. Ini per R total kan, maka R totalnya dibalik ya, jangan lupa dibalik. Nanti 3/8, ini kan 3/8 itu 1 per R total, maka R totalnya dibalik 8/3 ohm. Kalau dijadiin pecahan campuran itu adalah 2 ya, karena 2 dikali 3 6 ya, 6 supaya 8 sisanya 2, jadi 2/3 ohm. Kalau untuk hitung-hitungan matematika kalian udah bisa kan, udah belajar matematika. Oke, ini R totalnya. Lalu kalau misalkan ibu tambahin soalnya berapa itu arus yang mengalir. Nih arusnya arus pada total ya, pada yang keluar pada tegangan, bukan pada arus 1 atau arus 2. Nanti beda lagi kalau paralel itu I1 sama I2 sama I totalnya beda. Jadi I total ini jumlah dari I1 tambah I2 ya. Oke. Kita nyari I totalnya dulu arus. Tadi rumus I apa? V dibagi R. Ya. Maka I sama dengan V-nya berapa? Voltnya ini yang tadi ibu tulis yaitu 40 volt. Dibagi R-nya berapa? R-nya pecahannya. Kita ambil yang pecahan biasanya ya, untuk menghitung pecahan biasa. Untuk hasilnya itu adalah pecahan campuran ya. Untuk dihitung-hitungan biar mudah pecahan biasa yaitu 3/8. Nah, cara membagi seperti ini gimana? 40 per bagi ininya kalian bagi titik 2 yaitu 3/8. Maka I-nya sama dengan 40 dibalik ya, kalau pembagian ada pecahan dibalik dijadiin kali 8-nya di atas per 3. Maka I-nya sama dengan 40 bagi 3 nggak bisa, lalu bagi 3 nggak bisa, berarti dikali aja. 40 dikali 8 tuh 320 dibagi 3. Nah seperti ini. Terus 320 dibagi 3. Oke. Ini kita hitung hitungan matematikanya ya. Pembagian dari pecahan campuran. Nanti hasilnya pasti pecahan campuran. 320 dibagi 3 itu hasilnya 106 ya di sini. Nah, 106 tuh dikali 3 berapa? Jadi kita ambil perkalian yang mendekati 320 yaitu 106, karena 106 kali 3 8 318 kan mendekati ya 320. Nanti tinggal diambil sisanya 320 dikurang 318 berapa gitu. Itu adalah cari sisanya ya, cara mencari sisanya. Sisanya adalah 2 ya, maka 106 2/3. 3-nya dari sini tetap ya, ini ampere ya. Seperti itu kalau untuk mencari arus ya. Ini ibu angkanya agak besar ya, nggak apa-apa. Nanti yang penting kalian mengerti kalau untuk mencari I, V per R, dan untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Itu ya, dipelajari baik-baik untuk rangkaian paralel. Nah, contoh berikutnya ini adalah rangkaian campuran ya. Rangkaian campuran itu pasti terdiri dari rangkaian seri. Ini serinya yang ini ya. Yang tidak bercabang atau lurus ini adalah serinya. Yang bercabang 2 ini adalah paralelnya. Jadi ini paralel yang ininya seri. Ini baterainya ya, atau tegangannya dia akan mengalir arus sebesar I. Nanti di sini ada voltnya atau beda potensial. Sekarang kita cari dulu hambatan pengganti pada rangkaian seri, paralel atau campuran. Seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya.
diketahui ada R1 ya, ini kita taruh di sini misalkan R1, ini R2, yang ini R3. Jadi untuk lebih mempermudah pada rangkaian campuran itu biasanya kita selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Baru setelah paralel selesai, baru dijumlahkan dengan rangkaian seri. Itu biar mudahnya ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya R1-nya 4 ohm, R2-nya itu adalah 6 ohm, R3-nya itu adalah 2 ohm. R2-nya 2 ohm ya, R3-nya 2 ohm. Sekarang kita cari ditanya hambatan pengganti ya, atau R total. Nah, ini berapa? Jadi yang ini R2 R3-nya ini paralel ya. Yang ini adalah seri. Jadi kalau campuran biar lebih mudah gitu, kalian hitung dulu yang paralel ya. Yang paralelnya diselesaikan dulu karena ini serinya cuma satu ya. Jadi serinya nggak usah diselesain karena cuma satu kan. Kalau nanti ada 2 ada 3 baru diselesain R serinya dijumlahin dulu total ya. Ini R paralelnya dulu kamu hitung 1 RP ya, R total paralel artinya itu 1 per R2, 1 per R3. Kenapa? Karena yang paralel itu adalah R2 dan R3. Maka 1 per R paralel atau R total paralel sama dengan 1 per R2-nya berapa? 6. Ditambah R3-nya 2. Jadi 1 per 2. Seperti biasa kalau ketemu pecahan disamakan penyebut. KPK-nya dari 6 dan 2 itu adalah 6. 6 bagi 6, 1 dikali 1, 1 ditambah 6 bagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Maka dapat 1 per RP sama dengan 4 per 6. Ya, 4 per 6 maka P-nya atau R totalnya dibalik ya. Ingat kalau paralel dibalik 6 per 4. Kecilin sama-sama bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Jadi 3 per 2 atau desimalnya 1,5 ohm. Nah, ini dapat 1,5 ohm atau 3 per 2. Kalau misalkan voltnya ada gitu ya, ibaratnya misalkan voltnya itu adalah 12 volt. Ditanya arusnya berapa? Misalkan di sini voltnya diketahui 12 ya. Ditanya I. Jadi I-nya itu adalah rumusnya V dibagi R ya. Voltnya berapa? 12. R-nya berapa? R yang digunakan itu adalah R total ya. 1,5 atau kita menggunakan 3 per 2 aja. Sama aja ya kalau untuk pembagian nih, pintar-pintar kalian menghitung pecahan, desimal. 12 nanti pernya kayak tadi dibagi titik 2, 3 per 2. Maka I-nya sama dengan 12, jangan lupa dikali, dibalik. 12 bagi 3 ini bisa 4, 4 kali 2, 8. Maka dihasilkan arusnya 8 ampere. Seperti itu ya. Jadi yang suka ditanyakan adalah hambatan pengganti, hambatan total, arus. Kalau voltnya ada, nanti dibalik arusnya diketahui, voltnya ditanya. Tinggal kamu ingat aja rumus V sama dengan I dikali R. Kalau mencari I sama dengan V dibagi R. Ya, seperti itu ya. Ini ada soal ya, soal latihan. Kamu kerjakan di buku catatan IPA. Soalnya cuma satu. Ini kalau dilihat ini rangkaian campuran ya. Ini voltnya ditanyanya adalah nanti kalian tulis diketahuinya ya. Ditanyanya itu adalah arus total. Terus yang kedua adalah hambatan pengganti dulu ya nak. Yang pertama pasti menghitung hambatan pengganti atau R pengganti atau R total. R totalnya berapa dari rangkaian keseluruhan campuran ini. Lalu yang kedua arusnya. Nah, kalian hitung ini 2 ya, lalu kalian jawab. Di buku tulis soalnya digambar, lalu ditulis diketahui, ditanya dan dijawab. Dikirim
ke WA Bu Nur. Ditunggu paling lama pukul 15.00. Mohon diperhatikan ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.